Alhamdulillah ini. Kita cuma berempatan doang di puncak Lawu. Kayak gunung kita ini. Selamat ulang tahun buat Geral. Semoga panjang umur, sukses. Padahal saya itu dari tahun 90 itu udah sering ke Gunung Lawu sampai nggak kehitung lah. Cuman kalau menurut saya itu yang tahun 2022 kemarin itu sampai ke bawah ke rumah gitu. Cuman Bang Lepi waktu itu katanya sebelum pos 3, Bang, kok kayak tenaga gua kayak kesirap kayak gitu pas belok ke situ. Oh udah nggak apa-apa lah, biasa lah gitu. Nah mulai dari pas saat itu saya banyak skip teh. Jadi saya antara sadar nggak sadar, cuman ya, di situ lupa ingatan tapi ada yang sedikit. Cuman di situ tuh mulai ada bisikan. Apa bisikannya? Terus saya merinding. Sudah di sini saja, di sini nyaman. Dia tiba-tiba ke pohon, ini jurang, dia begini kepalanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat mistis kumaha daramang. Alhamdulillah ya Allah. Kalau yang lagi sakit nih sahabat mistis nontonin teh, aku lagi sakit, minta doanya. Semoga diangkat penyakitnya sama Allah, dikasih sehat lagi. Yang sehat biar makin sehat lagi. Yang lagi gak ada rezeki nih, aduh teteh susah kerjaan, duitnya seret. Biar Allah taikin rezekinya dari sumber manapun, dinaikin lagi. Biar kita ngajarnya gampang, yang banyak rezeki jangan lupa sodakonya. Nah terima kasih buat sahabat mistis yang selalu support channel Ria Puspita Official. Buat kalian yang mau jadi narasumber, terus mau ceritanya, aku yang ceritain karena takut inisial kalian dibaca sama sahabat mistis lainnya. Terus mau penanganan, mau konsultasi, mau datang ke rumahku untuk praktek, atau mau aku yang berkunjung ke rumahmu. Nih ada nomor telepon admin, ada nomor telepon admin Ririn, ada nomor telepon admin Sasi. Kalau fast respon berarti rezekimu. Kalau slow respon chat aja lagi, biarin. Karena kenapa setiap satu episode aku kasih nomor telepon admin. Jadi kalian tahu berapa ratus ribu orang yang sudah chat admin. Jadi satu-satu pasti dibales dan nunggu aku bisa jawab itu. Oke, kali ini ada narasumber siapa sih? Kali ini saya gak kedatangan perempuan. Langsung dua-duanya laki-laki. Aduh kita kenalan dulu ya. Assalamualaikum abang. Waalaikumsalam teh. Ini namanya abang siapa? Ipung kan? Bang Ipung yang ini. Levi. Bang Levi. Tinggal di mana Bang Ipung? Saya di Cipinang teh. Oke Bang Levi. Saya dari Priuk teh. Ada cerita apa nih dari abang-abang nih? Mudah-mudahan ceritanya biar bisa inspirasi sahabat mistis di rumah ya. Nah. Oke Bang Ipung, kita lanjut ke abang aja nih dulu. Boleh. Baru kita ke Bang Levi. Yap. Cerita horor dari kapan, mulai kapan, kenapanya nih Bang? Boleh. Saya itu penggiat, bukan pecinta alam sih, penggiat alam. Dari tahun 90-an. Waduh. Gantung keril itu ya pas lagi bandel-bandel doang terus naik lagi deh gitu deh. Nah menurut saya tuh cerita terhoror yang paling saya alami itu ya tahun 2022 kemarin. Pas di Gunung Lawu. Oke. Padahal saya itu dari tahun 90 itu udah sering ke Gunung Lawu sampai nggak kehitung lah. Cuman kalau menurut saya itu yang tahun 2022 kemarin itu sampai ke bawah ke rumah gitu. Sampai ke bawah ke rumah, sampai kebayang-bayang. Biarpun saya waktu itu skip, nggak tahu apa yang saya lakuin di atas itu. Oke. Bang Levi lah yang tahu, yang ada skipnya di situ. Oh saat ingatan itu lepas, Bang Levi lah yang tahu kejadian itu. Benar. Gimana awalnya Bang Ipung? Awalnya sih waktu itu tuh Bang Levi sih yang ngajakin, Bang gue pengen ke Lawu. Cuman kita jangan ramen, biasanya kita naik tuh ramen tuh di atas 10, di atas 20. Ya udah kita berempat aja. Bertiga dari Jakarta, terus temuin teman gue di Solo, nanti ada satu Akam Sisi itulah, anak sering naik di Gunung Lawu gitu, dia kadang suka sendiri lah apalah.
naik Gunung Lawu situ. Oke, cuman gue maunya weekday, nggak mau weekend. Karena gunung itu sekarang kalau weekend penuh, rame gitu. Kita pengen nyari yang sepi kayak tahun 90-an dulu lah. Oke kata dia, gue ngajuin cuti. Oke, berangkat lah kita. Berangkat hari Senin kita jam 10 malam ya, Bi. 10 malam. Jam 10 malam sampai Klaten jam 8 lah kurang lebih. Langsung ke rumah teman yang di Klaten. Kita istirahat di situ. Sempet packing ulang di situ, beli logistik juga di situ buat kebutuhan di gunung nanti. Baru sorenya jam 3-an ya, Bi? Jam 3-an itu baru kita ke base camp. Kita ke Lawu waktu itu lewat jalur Candi Cetok. Sampai base camp, ya kita istirahat cukup segala macem lah. Tidur, malamnya tidur segala macem. Paginya jam 9 kita mulai nanjak tuh, berarti hari Selasa, Rabu. hari Rabu. Hari Rabu kita nanjak jam 9-an. Itu maksudnya masih kita ketawa-tawa lah, kita nikmatin. Sepi gunung, gak ada siapa-siapa, cuman kita berempat doang ya. Iya. Itu gunung kayak gunung kita sendiri lah. Iya. Kita yang punya ya. Kayak kita yang punya gitu udah. Tadinya kita mau buka tenda atau ngecamp di pos 6 di Gupak Menjangan. Cuman kita pikir-pikir lagi, di pos 6 itu susah air. Akhirnya kita buka tenda di pos 3 ya, Pi. Jadi kita nyampe pos 3 itu kurang lebih jam 2-an. Di situ sih masih enak lah, cuman Bang Lepi waktu itu katanya sebelum pos 3, Bang, kok kayak tenaga gua kayak kesirap kayak gitu pas belok ke situ. Oh udah nggak apa-apa, tapi biasa lah gitu. Udah kita buka tenda segala macam, masak segala macam lah, ketawa-tawa. Itu tuh kita biasanya kencing sendiri-sendiri, nggak ada rasa takut, nggak ada apa gitu. Tidur lah kita karena besok kita niatnya summit jam 5, mau bangun jam 4. Pas bangun summit itu kita tuh udah ngerasa enak segala macem. Nah di situ sih mulai anehnya, maksudnya tuh ada salah satu teman kita tuh si Gibau, pas lagi jalan baru beberapa langkah dari tenda itu, kata dia bercerita sih, Bang, kaki gua ada yang megangin. Baru jalan. Berat katanya, berat megangin kayak gitu. Udah kasihan aja deh. Jalan kita itu masih inilah, masih oke lah. Cuman pas pertengahan sebelum dari pos 3 pos keempat, saya sama Kibau ini itu tuh kayak ngedrop gitu, badan istirahat cukup segala macam, cuman kok badan lemes banget ya, aneh gitu. Nah mereka berdua nih, Bang Lepi sama Bang Anto, satu lagi namanya itu masih normal lah, masih waras ya badan. Cuman kita berdua itu sempet tidur di trek ya, Pi. Di trek itu biasanya orang paling kuat. Makanya yang ngajarin saya naik gunung aja dia gitu kan. Terus tiba-tiba di situ dia ngedrop. Sampai teman saya yang satu lagi tuh si Kibo itu ngedrop. Jadi jalan berapa lama minta istirahat, saya bilang tumben nih. Padahal itu baru pos 3 ya ke Iya, baru mau ke pos 4. Dan itu istirahat udah cukup. Cukup banget sih itu. Artinya kita tidur cukup, makan cukup. Biasanya kadang-kadang kita nggak tidur langsung nanjak, kuat. Iya. Iya belum tidur gitu langsung nanjak, biasanya aman-aman aja gitu badan. Ini kok saya berdua gitu, kok kenapa ya badannya? Kalau tidur ada videonya juga ya, Pi ya? Nah, di videoin sama dia. Di tempat itu kan harus kita nggak boleh tidur ya, paling harus istirahat tuh duduk aja gitu. Ini sampai yang gelar matras dia sambil tiduran. Saya nungguin sama teman saya yang Anto itu, orang sana itu, nungguin dia istirahat. Yang saya mikirnya mungkin karena kecapean atau gimana gitu kan, ya namanya kondisi orang mungkin lagi berubah gitu. Apa cuman udah masih nggak ada kepikiran aneh-aneh, masih naik ya kan, mau summit tuh. Tapi ya itu di balik itu maksudnya kita mikir, maksudnya di base camp kita cukup istirahat, di tenda kita cukup istirahat. Cuman nggak kita pikirin juga sih, ya emang ada kecapean aja. Maksudnya emang ya positif aja lah. Emang kita tuh kalau naik gunung tuh positif thinking aja dulu gitu, nggak pernah pikirin yang aneh-aneh gitu. Ya udah tuh pas sebelum pos 5 kita sempat pisah ya, Bang Lepi sama Bang Anto duluan, saya sama Kibau itu
belakangan mau buang hajat, udah tuh. Di situ karena kita berdua kok sunyi banget, sunyi kayak gitu. Tapi udahlah, biarin aja lah. Akhirnya ketemu lagi tuh di pos 5. Ketemu lagi di pos 5, Bang Anto itu udah gak sabaran, dia jalan duluan, akhirnya kita jalan bertiga tuh. Nah di situ saya baru mulai ngerasa aneh tuh. Sebelum pos 6 di Kupak Menjangan, saya nyender, gue mau tidur lagi. Boleh ya Pi? Ya udah Bang, tidur aja. Gue juga, kata Kibau rebahan di rumput, saya rebahan di pohon, senderan di pohon gitu. Set gitu. Ada kali ya setengah jaman lebih ya Pi. Tahu-tahu kalau perasaan saya nih Teh, saya tuh kebangun tuh kayak ada orang tuh narik begini tuh. Meluk atau narik? Meluk begini, cuman dari kayak belakang dari dalam pohon gitu. Oh gini. Begini seret kayak mau ditarik ke dalam. Nah itu saya ngelawan gitu. Vivi bangun Pi. Kenapa enggak apa-apa. Maksudnya tuh kadang tuh kita langsung bercerita, kadang enggak gitu, enggak apa-apa. Nah si Bang Anto ini kan udah duluan ya. Tapi karena dia kesal kali nungguin kita, dia balik lah itu. Sambil marah-marah, ini jadi nggak sih summit? Jadi nggak ke puncak? Kalau nggak kuat turun aja. Kalau nggak kuat turun aja. Kuat, kita bilang kayak gitu. Kuat kan kuat. Cuman emang kita berdua ini kayak ngedrop banget. Beda banget lah itu. Padahal istirahat cukup, makan cukup. Dan kita nggak bawa carrier itu, yang bawa cuma Mas Anto. Nggak bawa carrier. Kalau pas summit kan biasanya kita nggak bawa carrier tuh, paling tas summit kecil kayak gitu lah. Bahkan pas yang kemarin itu ya kita cuma bawa sling bag ya. Sling bag doang. Satu orang bawa carrier. Jadi barang segala macam itu di situ semua. Carrier semua lah, minuman. Makan. Udah tuh cuman kata astagfirullah kenapa nih ya. Udah mulai ngerasa aneh tuh, cuman kita mikir nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa. Jalan kita lagi sampai pos 6 Kupak Menjangan. Di situ tuh Bang Levi sama Bang Anto itu apa? Jalan duluan gitu narik kita. Biasanya kalau di gunung itu kan ada yang duluan, ada yang paling belakang. Jadi yang duluan itu sebenarnya narik kita gitu. Cuman kita berdua ini nggak ketarik-tarik. Maksudnya tuh kadang Kibau, Bang, break. Oke. Bang, break. Ya udah. Setelah pos 6, Kupak Menjangan sebelum ada namanya Pasar Setan di situ kalau Candi Cetok. Sebelum Pasar Setan, Bang Levi sama Bang Anto duluan. Saya ngeliat itu Bang Anto tuh. Kalau Bang Anto emang orang situ ya Teh. Dia mungkin punya ritual sendiri. Masanglah dia dupa itu sebelum masuk gerbang. Masang dupa. Bang Levi nanya, ngapain tuh Bang? Ya, biarin aja. Dia orang sini tuh. Di rumahnya juga soalnya kan begitu, ada begitu. Ada dupa. Iya, dan di rumahnya mau ada dupa. Dan dia kan kalau sebelum masuk Pasar Setan itu ada batu yang ditumpuk-tumpuk itu Teh. Nah di situ memang ada beberapa yang konon katanya ya jangan dihancurin batunya atau jangan apa-apain lah. Ada pelangnya juga. Ada pelangnya. Nggak boleh merubah. Bang Anto ini tiba-tiba nanti masang dupa. Cuman kan saya mikirnya ya udahlah ya kepercayaan masing-masing gitu, atau ya menghormatin doang atau gimana. Udah, cuman kita rekam atau segala macam. Oh ada rekamannya? Ada rekaman. Oke. Masang dupa gitu. Biasa. Terus masuklah nih ke Pasar Setan. Sebenarnya ini Bang pas di Kupak Menjangan juga ini udah mulai pucet nih. Iya, cuman kita masih optimis, masih ini aja. Gimana? Aman. Dia tuh yang biasanya suaranya lantang orang ini kan kalau di gunung. Cuma itu tuh kayak flat aja suaranya. Aman. Bisa. Cuma kan saya tahu dia ya. Ini bukan dia nih kayaknya, maksudnya ya bukan Bang Ipung biasanya gitu. Tapi ngeliat nggak muka Bang Ipung itu berubah atau tetap Bang Ipung? Tetap, cuman gimana ya? Fresh. Beda. Mukanya tuh kayak hawanya tuh beda, kayak bukan Bang Ipung gitu. Ya kalau dilihat sekilas mata begini Bang Ipung, cuman beda dari ekspresinya, cara dia jawab saya gitu kan. Nah terus dia ini sering kayak ekspresiin diri tuh kalau itu kan pasti sabar besar ya. Dia agak teriak itu manggil nama anak kayak gitu kan. Teriak ngeluapin. Kita masih bicara tuh, dia foto di bendera yang hormat. Jalan. Pas sampai masuk Pasar Setan makin pelan. Jalannya makin pelan nih. Akhirnya kita otomatis ya ikutan pelan kan, karena mikir masih lama nih, masih pagi. Nah dari situ tuh Bang ya kita ngincar ke Boyem ya. Pas masuk Pasar Setan juga hawanya beda memang. Kondisi jam berapa saat itu Bang Levi? Pagi jam 9 jam 10 lah. Jam 9 lah ya.
Nggak tahu ya. Saya tuh kalau cerita Lawu pasti merinding. Kalau cerita gunung tuh pasti merinding. Khusus Gunung Lawu ini ya. Pas masuk pasar setan tuh kan saya udah dikasih tau dulu sama Mas Santo ini nih. Nanti di sana kalau bisa jangan lama-lama. Terus kalau denger apa-apa didiemin aja. Udah kita fokus jalan sampai dia ngomong. Saya lagi tuh posisi disuruh paling depan. Mas Santo belakang, Kiuk, Bang Ipung baru. Mas Santo tuh ngomong, udah jalan aja. Jadi kita tuh cuma ngambil video sebentar habis itu jalan. Karena kita kan suka ngerekam ya teh. Jalan pelan-pelan. Karena suasananya gitu jadi saya ke bawah teh. Ke bawah tuh jadi kayak biasanya bercanda, ini serius dulu deh ngelewatin nih pasar setan ini atau pasar dingin ini. Yang cepet-cepet lewat aja gitu, cepet-cepet selesai. Di situ tuh emang hawanya beda banget. Nggak tahu ya, karena mungkin gunungnya sepi, nggak ada pendaki lain, bener-bener kita berempat gitu. Jadi ke bawah hawanya. Ya terus di situ Bang Emo masih ngobrol ya Bang ya, masih sadar lah. Makanya saya mikirnya Bang Ipung mungkin nanti dibawain kita makan nih, kebetulan karena kita ada trouble lagi tuh, makanan kita ketinggalan di tenda. Jadi kita cuma bawa air mineral 1 botol buat berempat, nggak ada makanan apapun itu dari pos. Cemilan apapun. Nggak ada. Karena salah paham. Salah paham lah, temen kita ketinggalan lah intinya. Jadi bertahan hidup pakai air itu. Dari pos 3 sampai Mbok Iem. Gitu. Udah tuh sampai Mbok Iem, kita makan nasi pecelnya. Terus saya sempat tidur juga adalah setengah jam. Baru kita summit ke atas. So, dari Mbok Iem itu kurang lebih paling lama setengah jam lah. Cepet-cepetnya 20 menit, 15 menit. Sampai di atas ya Bang Levi sama Bang Anto duluan tuh. Ini Kibau nih makin parah maksudnya dibandingkan saya gitu jalan. Kibau makin parah. Tapi saya push akhirnya nyampe juga kita ke puncak berempat. Itu di puncak kita cuma berempatan dong ya, Pi. Berempat. Biasanya kalau weekend itu wah rame banget. Rame banget ya. Ini benar-benar kita berempat tuh. Sampai ini Bang yang Bang Ipung apa ya, Kibo sama Bang Ipung kan orangnya kuat ya. Maksudnya mereka tuh basically di atas saya lah normalnya. Ini bener-bener parah gitu. Cuman dia nggak menunjukkan dia sakit. Cuman apa ya? Kita ngeliatnya beda aja nih. Nafasnya juga beda lah. Nah, pas sampai puncak nih kita kayak seger semua karena ngeliat pemandangannya bagus kan. Kita sampai puncak juga seneng. Saya juga pertama kali ke Lawu kan. Ngeliat sampai puncak seneng, foto-foto apa segala macem, nggak ada masalah sama sekali. Bikin video ucapan-ucapan lah biasa teh. Ucapan selamat ulang tahun ke adeknya dia lah. Adek saya kebetulan ulang tahun, kita ngucapin rame-rame. Pas selesai lagi kita ngucap itu ada suara ketawa kenceng banget ya. Selamat ulang tahun buat Geral. Semoga panjang umur, sukses dan gitu. Saya selalu merinding kalau cerita ini. Cuman kita sama-sama denger nih. Cuma karena lagi bikin video jadi kita stay cool aja kan. Lanjut aja deh, lanjut. Dan abis itu saya mikir burung kali ya. Kata Bang Ipung, gak ada burung. Katanya Bang ya. Cuma kata Mas Santo ini balik lagi dia positif lagi. Nggak usah dibahas, udah itu burung, binatang. Sampai pas ajan pun, ajan zuhur tuh jam 12, kita masih di atas. Selesai ajan baru kita turun. Nah, di sinilah nih. Bang. Ya pas habis ajan jam 12:30-an lah kita turun. Kita balik lagi ke Mbok Iem ya, Vi. Balik lagi ke Mbok Iem, beli nasi 2 bungkus. Baru jalan lagi, terus nah mulai dari pasar setan itu saya banyak skip teh. Maksudnya saya antara sadar nggak sadar, cuman ya, lupa ingatan tapi ada yang sedikit. Cuman di situ tuh mulai ada bisikan. Apa bisikannya? Terus saya merinding. Sudah di sini saja, di sini nyaman, dan itu perempuan yang bisik. Maksudnya bukan ngebisikin, cuman kengiang-ngiang. Ya. Kadang tuh maksudnya yang saya alamin ya kadang tuh saya iya di sini kok, iya gue mau di sini, iya. Cuman kadang nggak, gue punya anak gue masih kecil, gue punya bini juga. Cuman lebih banyak dianya waktu itu. Enggak. Nah, kata dia, saya juga nggak tahu. Jalan saya itu bukan jalan yang biasa lagi nih. Jalannya udah begini loh. Apa lebih? Jadi jalannya itu kalau orang jalan agak dia tuh jalannya nggak bisa
Jalannya itu bukan Langkahnya kayak itu kecil banget. kecil banget udah. Kata Sampai dia, kalau saya sih jalan-jalan aja menurut saya juga nggak tahu, cuman saya ya saya udah, karena mikirnya gini, ini kabut udah mulai turun teh. Jadi Mas Santo sama Kibo ini saya suruh agak push. Mas Santo bawa Kibau, saya bawa Bang Ipung nih. Karena biasanya saya kalau naik gunung kemanapun tuh sama dia, pasti saya paling belakang Bang Ipung, saya depannya Bang Ipung tuh, dua paling belakang lah gitu. Nah pas di situ karena posisi kita berempat dan saya Bang Ipung lagi kurang oke nih, saya udah mikir Bang Ipung udah kurang oke nih, nggak bisa nih. Akhirnya saya nge-push dia untuk saya di depan dia, ayo Bang bisa. Di apa namanya sabana besar itu sebelum Gupa Penjangan, jadi saya ada sekitar 2 atau 3 meter depan dia bilang, Bang ayo Bang. Saya nengok ke belakang gini, nggak taunya di belakang Bang Ipung itu kabut udah Nyelimutin abang Ipung. enggak kayak di Bang Ipung itu kayak mau nelen Bang Iya. Ipung gitu ya kan, apa tuh tapi tebel banget. Sedangkan Mas Santo sama Kibo tuh di depan. Emosi saya main di situ teh. Jadi sih mulai agak emosi sama Bang Ipung nih karena kenapa sih lu gitu? Ayo gitu. Tadi tuh cerah banget emang awal pas naik. Pas turunnya drastis. Saya bilang, ayo Bang bisa. Yang saya takutin tuh banyak teh. Takutnya kena tuh kabut iniin kita, hilang kita. Mana kita mencar. Saya sama Bang Ipung jaraknya juga dia lagi sakit kan. Mikir saya banyak jelek lah di situ. Cuma mikirnya pengen, akhirnya saya tarik dia begini, saya agak jalan, ayo Bang saya di belakang Bang Ipung. Oh dorong. Saya agak dorong agar lebih cepet kan. Cuman dia cuma bilang, nggak bisa katanya. Gua nggak kuat kata dia. Bisa Bang, bisa. Ini lu yang ngajarin gue naik gunung, masa lu kayak gini, saya bebek ngomong gitu kan. Ayo bisa lah. Kuat saya bilang gitu. Iya Pi, bentar. Ngomongnya tuh udah beda banget ya. Bukan Bang Ipung yang saya kenal yang biasanya gimana teriak kalau gimana, ini nggak bisa Pi, kayak orang pasrah aja gimana sih. Tapi itu anehnya, kabut itu kabung lewatin dia teh. Oke. Jadi tuh bener-bener ngikutin kita tuh, apa ya, kayak ya batasnya tuh dia gitu. Saya juga nggak ngerti ya, mungkin ya nggak ngerti lah, pokoknya dia kayak harusnya normalnya itu kan kayak kabut pengen jalan. diterkam gitu. Iya kayak kita tuh bakal diterkam gitu. Normalnya kan kabut jalan, ini tuh enggak, jadi nungguin Bang Ipung lewat gitu. Itu kalau misalkan kita nggak bantai kabut tuh pasti kita bakal nggak ngeliat sama sekali gitu. Karena itu luas kan. Sampai di trek tuh Bang Ipung udah mulai nggak jelasnya ini bilang pertama dia jelot-jelotin kepala dulu ke pohon teh. Aduh, jadi dia jalan. Iya, ada pohon, dia jalan. Saya selalu di belakangnya kan, jadi dia 4 langkah dia tuh 1 langkah saya teh. Jadi kan otomatis saya nunggu dia jalan dulu baru saya jalan. Jujur saya takut di situ kan, karena nggak ada orang siapapun di belakang itu, nggak ada pendaki lain. Dia tiba-tiba ke pohon, ini jurang, dia begini kepalanya. Udah nggak jelas kan. Mampu ngapain? Hah? Enggak, ayo Vi kata dia. Ayo, sampai saya beginiin badan arahin ke trek. Karena ini udah jurang. Jalan lagi, tiba-tiba Vi, gue mau kencing nih kata dia. Ya udah kencing. Tapi nggak ngapa-ngapain, dia diem aja berdiri tuh. Malah jalan aja tuh, padahal itu tempatnya depannya itu tanah gitu, apa tembok gitu dari tanah gitu. Dia jalan aja, Bang, lu ngapain? Katanya mau kencing. Jadi gak, dia diem aja. Saya arahin lagi, sampai dia hal yang paling menurut saya bikin saya kesel lagi, dia ngomong, Vi, lu duluan aja deh. Kayaknya gue nyaman di sini. Dia ngomong, tinggalin gue aja. Salamin sama anak gue, istri gue. Masa ngomong gitu teh? Salamin sama istri gue, anak gue. Bilang, gue nggak usah dibawa ke bawah. Kalau ketemu sama gue nggak usah dibawa ke bawah. Dia ngomong gitu. Apaan? Lu ngomong apaan Bang? Saya bilang. Udah nggak apa-apa Pi, lu duluan aja. Gue di sini aja. Enggak, lu bareng gue. Kita turun bareng-bareng. Nggak ada tinggal. Karena dia dulu ngajarin saya tuh nanjak. Kalau partner kita ada kesakit tuh jangan ditinggal. Apapun yang diomongin tadi itu ditinggal lah, apalah, udah ngawur lah bahasanya. Jangan ditinggal, itu bukan dia yang ngomong atau suges atau apa. Itu saya lakuin. Akhirnya saya benar-benar nungguin dia ya. Nah, Mas Santo sama Kibo ini udah rada jauh. Sampai saya yang tadinya nyuruh mereka duluan nge-push itu, saya jadi keselnya tuh, lu kejauhan nih jalannya, harusnya agak saya sampai teriak-teriak tuh, Mas Santo. Masih nggak ada suara. Akhirnya mau nggak mau saya nemenin dia. Keadaannya tuh dia ini bener-bener udah nggak bisa
kita tarik gitu teh. Untuk tempo jalan aja tuh dia udah bener-bener susah banget, nggak tahu ya. Sampai saya tuh mikir, bang lu kenapa sih? Ada apa sih? Saya mikir tadi tuh kita nanjak tuh dikasih enak banget, dikasih landai, maksudnya pemandangannya bagus, cuacanya bagus banget. Sampai saya bilang sama dia pas naik, alhamdulillah nih bang, gue pengen ke Lau, malah dikasih bagus banget nih cuacanya. Pas turun kita dihajar habis-habisan kayak dikasih senang dulu naik, habis itu baru turunnya tapi dihajar. Bang Ipung pas saat abang jerotin ke pohon mau kencing minta titip salam ke anak sama istri biar ditinggal, sadar nggak? Nggak, skip itu saya. Sama sekali. Pokoknya itu dari Pasar Setan sampai pos 4, saya ingatnya itu yang bilang iya atau enggak itu tadi. Enggak, itu enggak ingat. Iya, itu mulai enggak ingat. Pokoknya itu itu tuh maksudnya bisikan yang si cewek itu sudah terus ya. Terus sudah gitu. Cepat muntah lu di pos 5. Tapi kadang saya sekalawan terus kadang saya mikirnya gini teh. Oh gini rasanya orang yang hilang di gunung gitu. Oh. Kalau mau ditarik gitu. Saya sempat ada pikiran di situ. Cuman ada lagi bisikan, sudah sini saja. Sini nyaman. Sudah kamu di sini saja. Itu suara perempuan sih teh. Suara perempuan gitu. Terus saya gitu, cuman kadang saya lawan, terus saya mikirnya sering banget itu, oh kayak gini ya. Saya kan ingat terakhir tuh yang hilang tuh di Gunung Lawu tuh Alfi kan. Oh kayak gini kali si Alfi ini ya. Atau yang lain gitu. Jadi tuh saya tuh mungkin dia nggak ngomong apa ngomongnya saya nggak ngerti. Saya udah sadar. Saya sadar itu pas dari Pasar Setan pos 6 Gupak Menjangan, dari Gupak Menjangan ke pos 5. Nah, pas di pos 5 itu kan ada 2 lereng tuh. Nah, di situ tuh ada si Alfi itu yang terakhir hilang di situ tuh. Dia ngecampnya di situ tuh. Nah, pas saya masuk pos 5 tuh di Bulak Perangan, saya itu maksudnya dari mata kiri saya, ini kok ada orang yang ngeliatin ya. Saya ingat, wah, dari pohon-pohon itu. Bruk. Terus dia loncat lagi tuh. Wah ini makhluk. Nah, maksudnya itu saya sadar tuh di situ. Cuman tetap aja tuh sudah di sini saja terus saja dia serak. Nah pas sampai tempat tenda si Alfi yang hilang itu, dia nongol tahu depan saya teh. Siapanya? Si makhluk itu. Bentuknya kayak apa bang? Kalau saya bilang sih itu yang orang bilang genderuwo. Maksudnya hitam rambutnya panjang. Aduh, genderuwo. Mukanya gitu deh. Itu jam berapa bang? Masih siang? Siang. Masih siang. Terang. Masih siang itu. Cuman emang kita di situ emang cuma berempatan doang. Pas saya hadap depan, nah saya tuh maksudnya sadar tuh. Saya muntah di situ semuntah-muntahnya. Wah, deh. Muntah pas ngeliat udah nggak ada. Sadar saya di situ tuh teh. Udah sadar tuh, abis itu hilang lagi udah tuh. Skip lagi. Sampai pos 4 itu udah skip lagi. Yang katanya kata dia tuh mau ke jurang lah, atau jedotin kepala lah. Atau saya ngomong kayak gini juga ya, kalau ya Pi. Pi bilangin tuh sama anak bini gue udah nyaman di sini, lo turun aja yang tadi seperti diomongin. Nggak sadar? Nggak sadar. Cuman itu bisikan-bisikan tuh terus ya, sudah di sini saja, di sini nyaman. Terus ya. Terus saya bilang, ya Allah kenapa nih? Cuman kadang-kadang iya gue di sini, iya gue ngikut, gue sini. Kadang ya Allah, maksudnya kadang-kadang ya kayak iya tarik ulur gitu. Cuman saya jalan atau segala macam itu berasanya biasa aja. Cuman kalau dia ngeliatnya nggak tahu deh. Kata dia jalannya cuman nggak nyampe selangkah, cuman begini-begini doang. Saya takut, maksudnya di situ takut, tapi pengen di situ juga campur aduk lah. Wah ini gue cuma ditemenin Levi doang nih. Tapi jangan-jangan Levi nggak ada juga nih, cuma gue doang. Pas saya Levi, muka dia rata teh. Rata nggak? Muka Bang Levi rata? Pi, apaan sih bang? Oh nggak apa-apa Pi, ada lagi gitu. Entah itu saya lagi halusinasi atau apa. Cuman kalau dibilang capek atau lagi sakit,
kondisi saya itu saat itu maksudnya lagi fit banget. Setahu saya sih kalau orang lagi capek atau kelaparan mungkin bisa halusinasi, cuman kondisi kita fit banget ya. Fit banget. Maksudnya itu makan tidur cukup gitu. Nah, kita di base camp tuh nyampe jam berapa tuh? Jam 5 Jam 5 kita tuh istirahat sampai besok Tidur. paginya. besok baru nanjak. Cukup Terus sekali, malamnya ya. tidur lagi. Iya. Kalau dibilang Nanjak sehat sebenarnya itu. Iya. Karena istirahat kalau ada. dibilang halusinasi kayaknya enggak ada kayaknya. Ya itu saya mikir gitu teh. Begini kali rasanya orang kalau pengen diambil. Tapi nggak tahu juga ya saya. Cuman saya perasaannya kayak gitu. Oh begini kali. Begini kali. Udah tuh nah sampai pos 4 kita ngumpul lagi berempat tapi ya. Makan itu, Pi. itu saya sempat agak marah sama teman saya si Yanto sama Ibu ini. Maksud saya jangan jauh-jauh dulu nih Bang Ipung udah nggak kontrol nih saya bilang. Karena mereka berdua nggak tahu apa yang terjadi sama dia kan. Dia taunya Bang Ipung lemes aja gitu, sadar tapi mikirnya begitu mereka. Padahal saya juga kan nggak bisa cerita di situ teh. Kalau saya cerita di track itu kan Mas Yanto tadi Bang Ipung ninin pala segala macam kan saya takutnya nggak di track yang lain gitu. Iya. Dan saya juga mindset saya juga enggak ini nggak apa-apa gitu kan. Makanya saya nggak mau cerita di situ benar-benar nggak mau. Iya dan anak-anak itu berpikirnya karena kalau saya kan naik gunung seringnya di belakang kayak jadi sweeper, jadi nge-backup anak-anak gitu, termasuk dia lah yang suka nemenin di belakang gitu. Malah mikirnya. Cuman ini kita kayaknya yang dihajar, Oke. gitu. Pas sampai pos 4 makan ya Pia. Keluarin lah nasi, nah itu nasi bungkus sudah dinginnya udah nggak karuan ya. Tapi tetap saya paksain tuh. Saya bilang ya Allah, beri saya kekuatan jangan sampai saya ngomong kayak gitu. Saya panggil lah nama Mbak Iyam, ini nasi Mbak Iyam, kasih saya kekuatan Mbak Iyam. Sampai saya ngomong kayak gitu, saya bingung lagi udah teh. Saya takut gitu, takut. Tapi saya pengen di situ juga. Nyaman soalnya tuh bener-bener. Yang saya rasain itu bener-bener nyaman. Apalagi pasti bisikin kayak gitu. Kayaknya itu Gunung Lawu itu, jalur itu kayaknya, wah bukan jalur, kayaknya itu bagus banget kayak tempatnya gitu. Bagus banget gitu. Makanya saya pengen banget gitu di situ. Cuman di satu sisi saya masih ingat anak istri gitu teh. Itu mungkin yang nguatin itu. Saya juga sempat pas dia ngomong gitu, saya ngomong Bang, ingat arah, saya bilang anak-anak, ingat arah. Jangan di ini dilawan saya bilang. Karena itu kata-kata dia semua sebenarnya yang ajarin ke saya gitu. Saya pakai kan, dilawan Bang, jangan mau ngikutin, yang mau diikutin, dilawan. Jadi jawabnya cuman iya Vi, ayo, iya Vi, ayo. Nah itu skip deh saya udah nggak ngerti deh. Terus ada momen di mana pas saya turun tuh sebelum pos 4, teman saya Cikibo ini kan akhirnya di depan saya nih. Saya lagi jalan, saya kan jalan nunduk pakai sweater ketutup gini teh, sama kupluknya saya pakai, jadi penglihatan saya segini doang kan. Karena posisi di belakang dia nih, itu belum ketemu keyboarding. Saya ngeliat kakinya Bang Ipung aja kan ke bawah karena saya fokus biar dia nih jalannya lurus aja. Karena saya jujur udah capek juga. Saya lihat sekali gini. Cuman di otak saya tuh di sini, di belakang saya ini ada yang ngikutin nih. Kayak gimana ya kalau ujung mata ya teh. Saya tuh nggak pernah mau percaya kayak ada apa. Cuman ya ada yang ngikut. Kayak kita tuh kayak saya tuh orang paling belakang tapi kayak ada lagi di belakang gitu. Saya nengok pohon, mungkin suges pohon, capek gitu kan. Atau saya nggak mau ke bawah suasananya Bang Ipung. Saya mau nguatin diri lah kasar aja, sampai saya dua-duanya error gitu. Kalau dua-duanya error nggak tahu deh kayak gimana. Saya kuatin cuman ada bunyi kayak gimana ya, kayak itu suara tuh sepanjang jalan tuh saya denger banget. Sampai kayak kan saya kadang terus biar nggak hening tuh saya gitu, biar nggak hening gitu. Saya ini kayak nguatin badan juga. Gak hilang, terus kayak ada yang perhatiin saya gitu di belakang. Saya mau ngadu ke siapa nih, orang udah nggak bisa diandelin. Akhirnya saya nengok, cuman kalau di kiri apa yang saya lihat sekilas itu saya lihat nampak kayak tinggi besar berbulu ya, mungkin ya bisa dibilang kayak Bang Ipung bilang itu kayak genderuwo atau apa. Saya nggak lihat plak-plak wujudnya, cuman kalau saya lihat sekilas itu memang dia. Cuma setiap saya nengok itu jadinya yang saya lihat tuh pohon kayak. Tapi kan pohon kan misalnya jarang-jarang ya, maksudnya karena situnya ya jurang, jadi pohon tinggi-tinggi jarang-jarang yang dekat saya gitu. Saya lihat itu pasti pohon. Ya udah saya mikir itu pohon aja. Sampai saya ketemu Kibo sama Mas Santo ini sebelum pos 4. Akhirnya saya minta agak
agak Rapat lah. rapat lah, jangan terlalu jauh. Oke. Nah, Kibo depan saya, Anto depannya Kibo itu depan. Nah, pas saya lagi nunduk, saya lihat tasnya si Kibo ini kan warna merah ya. Itu berubah jadi kayak jeroan teh. Kayak isi badan, gimana ya, isi badan Iya, tuh. iya. Saya nggak pernah lihat isi badan secara langsung, cuman kan Mata. dari TV atau apa sih saya pernah lihat lah isinya kayak gimana gitu kan. Makanya saya mikir ini jeroan badan. Sampai saya gini-gini, Bang pun pernah ngomong, kalau kita ngeliat sesuatu di gunung, biar nggak penasaran, biar nggak suges, kita pastiin itu apa gitu. Kalau dulu tuh dia bilang, kalau saya dengar sesuatu di gunung tuh paling, ayo samperin kita lihat itu apa. Dia tuh gitu aslinya, kalau lagi bener ya. Nah ini saya pastiin teh itu bener teh. Cuma bedanya dia nggak ada darah yang ini. Cuma akhirnya saya gini-gini tasnya teman saya nih, saya goyang-goyang gini-gini, tas gitu lah, jadi tas lagi gitu. Sampai teman saya ngomong, kenapa kata dia? Saya bilangnya, ayo agak cepat aja gitu. Saya nggak mau ngomong, saya lihat ini, ayo agak cepat aja. Baru saya pindah ke belakang Bang Ipung lagi. Saya sambil ngeyakinin diri gitu kayak, wah ini apaan nih? Saya nggak pernah naik gunung se ekstrim ini gitu. Apalagi ini gunung yang saya pengen banget saya naikin. Nah di situ saya udah kemana-mana, otak jujur aja saya udah kemana-mana. Mungkin itu kalau nggak berempat mas saya nggak tahu ya. Sampai saya tuh takut pas nengokin itu, saya takutnya tuh beda alam aja. Makanya saya tuh beberapa kali tuh ke atas lah, ke bawah, biasanya sadar terus. Iya. Karena buat nyadarin dia aja tuh harus ada saya gitu. Kalau misalkan dua-duanya saya mikirnya jangan sampai kita berdua nih kenapa deh, amit-amit gitu. Karena jujur itu saya di situ suasana takut banget. Posisinya saya udah takut banget, positif thinking itu udah nggak bisa saya, jujur ya. Karena setelah ngeliat tas itu sama yang sosok yang saya lihat itu. Tapi di pos lagi kita makan Bang, ya kan? Ya, makan. Itu sadar Bang Ipung. Nah, Tahu kalau itu makan. Makan tahu sadar. Terus adalah tenaga. Suara saya mungkin udah agak hilang ya, Be? Suara gue, Be? Bukan hilang lagi, udah Serak. bukan Serak. serak, jadi pelan lemes ya. Oke, oke paham. Cuman dia ngeliat saya itu udah jalan udah normal, turun dari ini terus udah, kan biasa itu bilangin sama si goblok-goblok itu suruh duluan. Kalau saya udah bercanda-bercanda kayak gitu kan. Tapi saya di situ masih halu teh. Oh itu ada tenda tapi, lah apaan sih Bang? Tapi saya inget tuh yang itu tuh. Bukan itu bukan tenda, kita bukan. Pas kita lihat pohon. Oh iya, ya udah itu. Dia berapa kali tuh bilang, udah mau nyampe nih pos 3 nih tuh ada tenda. Apaan sih Bang? Bukan, saya bilang. Masih ini cuman itu bisikan udah nggak ada tuh teh. Oh udah nggak ada bisikan itu. Bisikan udah nggak Cuma ada. mata ngawur. Mata ngawur, badan lemes Bang. Oke. Badan lemes banget. Sama suara hilang. Tapi kita paksain masih bisa jalan lah. Jalan terus ya. Sampai lah kita di itu. Nah, sampai tenda itu berarti kan kita naik hari Rabu, Kamis summit. Tadinya kita pengen turun langsung sampai tenda kan jam 3 sore. Asar lah asar. Karena di Simasi itu kita 2 hari 1 malam. 2 hari 1 malam teh izinnya, estimasinya. Izinnya Pas juga. di daftarnya itu juga 2 hari 1 malam karena kondisinya banyak yang ngedrop nih 2 orang. Kita nggak mau maksa, Mas Santo pun nggak mau maksa. Ya, kita bilang juga sama Anto, Tok turun Tok. Gue udah nggak betah di sini. Kata dia, dari sini aja kita kena malam, malah lebih repot malam Jumat ini. Pas malam Jumat ya benar. Karena pas malam Jumat apa gitu katanya. Ya udah tuh kita di tenda tuh masak segala macam. Saya udah mulai agak enakan deh itu badan. Tapi teman saya itu emang ya mungkin dia punya kebiasaan atau apa. Kadang-kadang dia keluar tenda punya begini-begini. Ada apaan sih Tok? Ada kuda lewat. Kalau nggak keretanya, oh ya udahlah. Cuman saya masih takut teh. Takut lagi tuh teh pas malam-malam. Tadinya nggak takut pas turun tuh, pas sampai tenda menjelang maghrib gitu. Pas maghrib saya takut lagi tuh. Saya biasanya yang kencing sendiri, berak sendiri malam-malam. Apa-apa sendiri malam-malam ini. Kalau misalnya yang lain pada tidur, saya nggak bisa tidur, saya sendiri. Ini saya sampai ngomong sama DP, lu jangan tidur sebelum gua tidur. Takut banget, terus merinding. Akhirnya kita kencing ya, Be. Mulai tadi yang agak jauhan dari tenda sampai di depan tenda kencing yang ketiga kali, saking takutnya gitu. Biasanya nggak kayak gitu gitu. Dia biasanya nggak pernah minta temenin. Pas dia bilang mau jam berapapun juga, dia bilang, malam mau apa. saya nggak gitu. boleh tidur duluan. Itu udah aneh. Menurut saya itu udah aneh.
Terus malam itu saya sempat bangun. Nah, itu makanya saya ngajakin Anto tuh, ayo cepet. Karena saya feeling sih, wah ini saya pasti diinin lagi. Nah itu dari malam-malam itu tuh, kok ada orang ya. Ada orang di mana? Di luar tenda gitu. Oh, itu ngeliat bayangan apa mata begini? Enggak, bayangan. Maksudnya kan kita kan lampu tenda nyala, cuman ngeliatan, nggak ngeliat jelas banget gitu. Tapi ini mah bukan pendaki. Wah ini mah ini yang punya sini kali, penunggu sini. Bentuknya apa bang? Banyak ya maksudnya. Ada laki-laki, ada perempuan kayak gitu. Udah kayak gitu. Ya udahlah. Kita bangunin lagi deh, Pi. Jangan tidur dulu, Pi. Seumur-umur saya naik gunung teh, maksudnya makanya saya bilang paling horor ya. Saya mungkin dari tahun 90 itu pernah ngeliat atau ngalamin, cuman maksudnya kali ini nih gitu ya, pas tahun 2022 kemarin gitu. Sampai saya ngerasa kayak gini rasanya orang yang ditarik di gunung gitu ya. Saya sampai Pengen duduk diambil tidurnya. Tidurnya duduk saking biar nggak pules. Takutnya dianya kenapa-napa saya kan. Terus malam itu biasanya saya mau kadang-kadang bosan juga saya keluar sendirian. Ini takut banget di dalam tenda juga teh gitu. Pas saya udah baru merem sedikit, dia masih ini sebelum ini. Terus saya dari luar ada yang kayak ngeramasin kayak gitu. Masa rambut abang tuh lagi tiduran kayak Iya kan meres-meres. ini kan tenda. Ah. Dari luar tenda digini. Iya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, langsung pipi. Cuman saya nggak bilang sih sama dia. Kenapa-kenapanya? Belum bilang tuh. Kenapa bang? Udah nggak kenapa-napa. Ngerokok dulu, ngerokok. Dia bilang cuman gue nggak bisa tidur nih, gue nggak pules. Saya takutnya kalau dia bilang ke dia, ini yang dua kan tidur pules Iya. nih. Takutnya dia ke distract gitu. Kalau ke distract nanti malah takut gitu. Nggak apa-apa. Karena posisi itu emang saya pun Cuman itu bener-bener begini-begini terus Berasa bang? berasa banget. Begini-begini terus kayak ditarik kayak gitu. Wah ini mau ditarik nih. Perasaan saya gitu tuh, wah ini mau ditarik nih. Kok langsung saya bangun lagi, saya lawan lagi gitu. Terus saya kayak gitu tuh malam tuh. Tidur nggak nyenyak lah gitu ya. Nggak nyenyak banget. Akhirnya tidur atau enggak? Tidur. Tidur di Biarpun jam berapa itu? menjelang subuh lah. Oke. Tidur, bangun. Udah kita packing, kita turun jam 10-an ya, Pi, ya pagi. Jam 10-an pagi. Nah itu juga pas turun tuh sebenarnya masih ada aja gitu yang ngikutin gitu teh. Turun bunyi. Nah itu yang diceritain live yang tadi tuh kayak ada yang ngikutin kasak kayak ini. Oh abang juga ngerasain pas turun? Rasain tuh pas turun tuh serat. Terus saya juga masih halu tuh. Oh tuh Vi, pos 2 apaan sih bang? Oh iya bukan. Cuman maksud saya tuh udah ada tenaga, terus suara juga udah ini ya Pi ya. Terus ya, udah tuh kita santai terus turun. Nah sebelum lewatin pos 1, lewatin pancuran 7, sebelum Candi Ketek, saya ngeliat itu tuh ada ular. Wah ular. Saya katanya sih kalau ada binatang takutnya ngebunuh. Itu takutnya kita ngebunuh, takutnya emaknya marah atau induknya marah. Ayo udah tuh saya iniin aja, saya pisahin aja. Nggak tahu dia ngomong apa-apa, takut tahu dia nih yang mulai diserang nih. Tahu tuh bang, dia lemas aja. Mukanya udah berubah. Maksudnya itu kalau selama saya naik gunung, orang kalau pengen kesurupan atau dia lagi ditempelin atau apa gitu, kan dulu juga pernah di Merbabu gitu saya ngeliat berubah. Bukan, ada yang nempelin di tasnya dia. Masuk badannya gitu. Dulu seperti dia, masuk kan. waktu di Merbabu itu dia sama tuh, masuk enggak. Waktu di Merbabu juga dulu tuh. Bahkan dia sampai pengen lompat ke jurang kalau nggak kita tahan. Oke. Nah dia kayak gini juga, Pi kenapa sih Pi? Bang, lu ngomong apa? Enggak, udah jalan-jalan. Udah tuh jalan gitu. Udahlah. Nah saya cuma ngedengar doang teh, kalau misalnya karena itu saya kan kalau naik gunung tuh suka bawa peserta atau teman-teman banyak gitu. Cuman kadang ada yang katanya sih ngikut sampai rumah gitu. Ngikutin sampai rumah itu entah dia sompral atau dia nemuin benda di gunung dibawa. Iya. Padahal saya itu udah wanti-wanti. Pasti dia juga semuanya pasti sebelum
sebelum nanya ke saya briefing, nanti kalau nemu apa-apa jangan lo ambil kecuali handphone, kamera, alat-alat gunung baru. Cuman kayak misalnya kayak koin, Batu. atau keris-keris kecil atau apalah, udah cuekin. Nah dulu tuh ada yang sempat diikutin, dia ngambil batu teh. Oke. Katanya dia diikutin sampai rumah, akhirnya saya nelfon kuncen segala macem, udah kelar tuh. Udah tuh kita ke base camp segala macem. Oh ini udah cerita udah turun deh nih. Udah turun. Udah akhirnya kita turun, langsung balik tuh ke Jakarta. Cuman nganterin dulu ke Klaten, pas di tol kita cerita-cerita. Cuman di dalam mobil tuh hawanya nggak enak ya, Pi. Iya, itu sampai di jalan tol, suasana sebenarnya gini teh. Pas naik pun di pos 5 itu pas banget perbatasan pos 5. Saya ngerasa tuh kayak hawanya tuh udah beda gitu teh. Emang cerah, terang, bagus gitu cuaca. Kayak ini loh, kayak kita Masuk perbatasan gitu. beda begitu deh. Iya nah, Masuk kayak ke dunia Ah, lain gitu. Ada Kalau- energi kalau lain. bisa, berani iya. ngomong gitu soalnya. Kalau di gunung itu kayak misalnya kayak ada lengkungan pos, wah ini udah beda. Maksudnya bilang aja, cuman kita cuek aja gitu. Udah lewat aja gitu. Iya, Di pos 5 itu kalau udah masuk pos 5, Emang hawanya berasanya udah beda lagi tuh. Nah saya gitu deh. sempat ngomongin ini bang yang saya jadi gini teh, lucunya tuh saya nggak saya tahu ada orang hilang itu, si Alfi itu hilang di situ kan, cuman saya nggak tahu mukanya gitu karena beritanya saya nggak terlalu lihat. Cuma kok di situ saya kepikiran dia mulu nih pas masuk pos 5 itu nih. Terus saya nggak ngomong juga nih, hawa udah mulai beda, cuman saya mikirnya karena hawa dingin aja gitu. Cuma saya kepikiran si Alfi, apa saya ngomong, Bang Pung ntar di puncak kita doain yuk buat almarhum, kan sampai sekarang katanya belum ketemu ya teh. Iya nanti kita doain ya Vi, kata dia, karena dia masih oke tuh waktu itu. Sampai sana kita lupa di atas tuh untuk doain apa, karena saking kita senangnya di atas gitu. Dan turunnya juga kita banyak kejadian jadi benar-benar lupa. Nah, hawa naik ke pos 5 sampai turun dan sampai pulang pun, sampai jalan tol pun itu nggak hilang teh. Masih seperti itu Masih hawanya. kayak mencekam Iya. aja gitu loh. Oke. Sampai turun, dan kita pas turun tuh nemu beberapa pendaki memang udah mulai naik, karena kita turun itu Jumat ya. Jumat dan pendaki mulai banyak yang naik. Dan warung tuh tadinya di pos 3 tuh ada warung, karena kita naik tuh masih tutup karena weekday kan. Pas kita turun kita ketemu sama pedagang yang di pos 3 itu. Dia baru mau buka tuh. Nah, saya bilang, "Bang, biar kita turun aja warung baru buka." Saya bilang gitu kan. Nah, terus intinya pas saya turun tuh, jadi pas naik saya sebelum pos 3 tuh tenaga saya tuh yang lagi fit-fitnya tiba-tiba tuh hilang. Sampai benar-benar kaki saya tuh udah gemeter banget, hilang gitu, hilangnya. Kejadian lagi pas kita mau turun itu, begitu juga, dan itu saya bilang sama Bang Ipung, saya lagi aman. Saya kan gimana ya, kesel kayak kalau kayak gitu tuh kayak narsi gitu. Orang lagi senang-senang kok diginiin, saya mikirnya. Pas saya turun lagi, hilang lagi tuh tenaga saya. Bang Pung, hilang lagi nih tenaga gue, saya bilang gitu. Ayo Vi, bisa, kata dia, itu udah kelihatan depannya udah selesai nih kita jalan. Gue mau cepet-cepet tapi gue nggak bisa. Saya mikirnya, saya bilang gitu. Sebelum saya mikir, Bang Ipung pas lihat segini kali harus. Saya jalan nggak bisa cepet. Oh jadi pas Bang Ipung sadar ngelihat lo itu badan lo nggak enak tuh yang abang ngelihat Bang Lepi badannya kayaknya nih mau kemasukan, itu di situ mulai nggak enak Bang Lepi. Iya, di situ. Rasanya apa Bang Lepi? Jadi Cuma gimana ya? lemes aja. Kayak capek banget gitu. Tapi posisinya saya nggak ngerasa begitu sebelumnya gitu. Saya ngomong sama Bang Ipung, Bang, akhirnya kita lewatin nih hutan. Karena kita mau nyampe kan, dan itu brek Langsung. hilang. Ih, kesel banget pasti tuh ya, karena kita udah mau selesai aja masih aja gitu. Saya mikirnya selesai di situ, akhirnya saya paksain ke base camp misalnya. Pas di tol saya lagi cerita, jadi kita jujur-jujuran di tol tuh. Kalian berempat itu. Enggak, bertiga, kita udah bertiga karena udah arah Jakarta nih. Mas Anton tuh saya udah kita pulangin. Oh oke. Nah, Mas Anton tuh orang positif lah intinya. Intinya dia ada yang dia lihat beberapa, dan dia kayak ada katanya ada kuda lewat apa sebagainya, dia nggak mau ceritain awalnya. Nah, akhirnya pas di tol kita jujur-jujuran dulu, apa aja yang lo lihat, apa aja kita lihat, apa aja kita rasain. Paling ngomong, cuman pemikiran kita tuh sama. Ini kenapa hawanya tuh kayak masih Nyangkut. di gunung Ada. gitu teh. Terus? Dan itu saya nggak nyaman banget kan. Masih ngikut gitu Masih hawa. ikut hawa, takutnya hawa pos 5-nya itu kenceng. Sampai rumah, ini Bang Ipung ngalamin, saya ngalamin. Kalau saya di rumah, saya jadi takut di rumah sendiri. Oke. Sekitar 3 hari tuh saya takut, sampai saya tuh ngomong ke Bang Ipung nanya lagi ke orang sana, katanya saya kalau seminggu kayak begitu kita harus balik lagi ke laut, karena apa
apa ya, dibersihin atau gimana. Iya. Saya ke kamar mandi takut, itu siang. Hawa di rumah itu bener-bener kayak di pos 5 saya mikirnya. Terus saya tidur tuh nggak bisa, nggak nyenyak gitu. Saya bener-bener gimana ya? Di rumah takut tuh aneh kan. Ciper banget kayak hawa di pos 5 ada di rumahmu. Bener, sampai saya ngeliat. Akhirnya saya minta, mama saya soalnya saya minta air didoain sama mama saya buat saya minum gitu kan. Mama saya nanya kenapa katanya. Nggak apa-apa biar saya nggak mau cerita karena mama saya takut ngelarang saya lagi naik gunung. Tapi emang itu di situ bener di rumah pun bahkan sampai sekarang ya teh kayak kalau cerita Gunung Lawu tuh merindingnya Kebawa masih, hawanya masih keingat. Cerita ke dia nggak taunya dia juga ada pengalaman juga di rumah bang. Iya sama. Apa kalau Bang Ipung? Ya sama kayak Takut dia juga sama. Masih ya, Kebawa. masih kayak di pos atau di tenda yang malam-malam kayak gitu. Seumur umur saya baru kayak gitu teh. Ya bapak aja maksudnya kadang saya mikir kan gue udah sering kenapa masih digini-gini gitu. Kibo? Kalau Kibo tuh sebenarnya dia itu orangnya cuek teh. Oke. Sama bisa dibilang Kibo ini agak pendengaran agak kurang. Iya, jadi dia nggak ngedengar. Dia cuma ngerasain itu yang kakinya dicengkram itu pas mau sambil. iya. Bahkan dia orang pertama yang diganggu sebenarnya. Yang pertama diganggu itu dia sebenarnya. Baru Bang Ipung. Gitu. Nah itu kalau di rumah saya pikir tuh saya doang gitu. Kok aneh nih, oke. Nah saya mikir lagi, oh kayak gini nih rasanya diikutin nih sampai rumah gitu. Orang-orang bilang, dobrak tuh bang. ya enggak itu kan akhirnya kan kita teleponan tuh. Iya iya. Pi, gimana aman lo? Enggak bang, baru dia cerita gini. Lah sama Vi kata Sama-sama feeling kita, jadi kita sama-sama telepon. Bang Ipung telepon tuh kita mau sama-sama mau cerita gitu. Bang Ipung nanya, gimana kabar? Nggak pernah dia turun gunung nanya kabar saya tuh nggak pernah kan bro, aneh gitu. Dia nanya, Pi gimana kabar lu? Biasanya kepikiran dia aja gitu nggak? Bang, gue gini-gini, sama kata dia. Tuh aneh kan. Gimana ya bang, masa gue nggak suka nih sampai rumah nggak dibikin gak nyaman nih. Ini si pos 5 nggak hilang nih. Ada apa sih bang di pos 5? Saya nanya. Kita ngelakuin apa ya? Kesalahan apa ya? Kayaknya kita naik gunung lancar gitu, maksudnya nggak aneh-aneh lah, nggak sompral, nggak macem-macem. Kenapa ya bang? Saya nanya dia pun ternyata sama, ngerasain hal yang sama. Terus ternyata? Ya udah tuh saya, ya udah deh Pi, ntar malam gue sholat deh. Ya udah saya sholat malam terus zikir apa yang bisa aja. Baru mulai zikir, baru mulai tawasul, itu pintu dari luar ada yang nendang. Wah kayak gitu. Wah ini nih. Malah gue zikir malah nggak dibolehin, tapi maksudnya masa kalah sih. Dan saya tetap aja zikir, berbunyi lah segala macam terus ya. Ya alhamdulillah itu 3 malam. Cuman saya sempat ngomong juga nanti kalau misalnya seminggu kayak gini Balik. kita balik. Berarti cukup 3 hari. Cukup 3 hari. Saya patokannya pokoknya Seminggu. ya seminggu lah. Saya biasa juga gitu. Nanti saya biasa wanti-wanti sih. Nanti kalau ada yang pulang, kalau misalnya sakit 3 hari itu wajar ya, pegal segala macam. Cuman kalau sampai seminggu atau diimpiin macam-macam atau ada yang diliatin langsung kan, karena ada peserta tuh maksudnya yang naik gunung itu diliatin langsung, nongol langsung gitu. Bilang aja ya sama gua. Nanti biar bukan gua bisa, ntar gua telepon kuncian sana. Oke. Karena dia bisa nyembuhin. Gue plot bisa, gue kira dia yang bisa. Ternyata kuncen juga. Kita makanya tuh nge-save di sana tuh nge-save ranger, nge-save kuncen juga. Nah jaga yang begini Kayak tuh. gini. Iya. Kalau kata kuncennya, maksudnya ada kejadian gitu. Ya udah ntar Abah doain. Kalau misal nggak itu juga, Balik. kesini ya udah baru bawa ke sana. Cuman Tapi sih selama 3 hari terus kalian berdua sama gitu kan, ngalamin hal yang sama. Titik mereka pergi itu kapan bang? Pas hari keberapa? Terus gimana hawa itu bisa hilang gitu aja? kalau saya sih ngerasain pas itu kan 2 hari saya nelpon dia. Terus malamnya tuh jikir tuh. Udah tuh selesai jikir 3 hari. Alhamdulillah kalau saya sih udah ngerasa aman. Terus saya saya kasih air juga kan dia, enak nih. Air doa deh. Kali-kali aja gitu. Terus kita telepon Anto juga ya. Ngomong sama Anto. Malah dia kalau dia pakai cara dia tuh, cuman nggak kita ikutin karena caranya sudah apa sih? masang dupa. Oh oke. Cuman kan saya mikir kalau saya masang dupa di rumah. Dia ini nggak berani. Kalau saya orang tua saya ngomong apa? Kira-kira tuh bisa ada dupa. Kalau saya jujur, kalau saya sih di rumah tuh
kalau pas ibadah karena saya ngikutin bapak saya itu suka bakar buhur atau Iya. dupa untuk Ya, Kalau wangi-wangian bubur ya. iya, saya Wangi-wangian iya. ya. untuk ngarum ruangan, bukan Yang aneh-aneh. nenek. Kalau Anto ini emang dia ritual buat Oh, ritual. Jawen berarti ya. Benar, kejawen. Ya, betul. Karena Tapi dia waktu lurus, tapi nggak aneh. karena pas di Gunung Lawu sendiri itu juga ya dia masang begituan tuh, masang dupa. Sama sempet dimimpiin teh di malam ke pulang nggak? Oh malam kedua itu saya dimimpinnya ya nggak yang serem banget, cuman saya setengah mimpi sama setengah sadar tuh kayak mimpi tapi ya gitu pos 5 aja bayangan saya, nggak tahu ya dari sekian banyak pos, sekian banyak tempat itu pos 5 aja. Saya ngomong sama Bang Ipung, Bang ini pos 5 nggak mau hilang nih dari otak nih, kenapa ya? Dia baru cerita ngeliat genderuwo itu kan pas di mobil tuh, saya kepikiran lagi tuh. Iya, saya nggak ceritain tuh pas ribut. Pas di trek dia nggak cerita. Tapi pas sudah di tol itu Dia ya bilang baru ya anak cerita. badan doang muntah. Pas di tol, lu tau gak Pi, yang pas gue muntah itu sebenernya gue ngeliat sosok genderuwo. Nah saya cerita dong, Bang gue kayak diikutin bang, sama posisinya kayak genderuwo. Nah, karena di rumah ini masih posisinya otak saya ke pos 5, saya mikir nih yang saya takutin karena saya nggak tahu apa-apa ya teh. Ikut lagi nih ke rumah, saya takutnya itu aja sih. Makanya apalagi saya takutnya yang diserang tuh bukan saya, keluarga saya lain, ya kan. Intinya ya gitu, mimpinya ngawang-ngawang. Saya juga akhirnya saya cari tahu soal si Alfi di YouTube atau di berita kan. Wah bener lagi posisinya pos 5. Oke. Di tempat tenda yang dia muntah itu, di tenda dia masak. Iya Jadi, tempatnya. Kalian doain akhirnya. Akhirnya Bang Ipung pas dikit juga Bang. Udah kita mungkin kita lupa doain. Iya. Saya juga pertama kali kenal YouTube itu tentang pendakian Alfi, yang saya dengar yang benar-benar mengharukan karena dia nolongin, ada orang lain malah yang ditolong kan, orang lain yang ditolongin sama Alfi. Terus pendaki yang udah 2 bulan nggak ditemuin tapi perjalanan dia bilangnya 14 hari, udah ada kuburannya, disangka meninggal. Pendaki gunung itu banyak yang saya dengerin, cuma kebanyakan dari cerita aja saya udah kebawa bang. Ingat pertama kali sebelum on camp, saya bilang apa? Saya nggak mau betah di sana. Saya takut. Jauh aja, dari jarak jauh aja kayak ada yang mau narik, saya nggak berani. Tapi itu selesainya cukup saat kalian sholat zikir itu. Udah. Benar. Dan sampai sekarang nggak tahu kenapa mereka ngikutin. Nggak tahu. Kita nggak tahu teh. Saya sih udah kesana lagi. Kalau dia sih belum berani. Kalau abang pas kesana kesana terakhir aman-aman aja. Aman-aman aja. Bahkan kalau di sana tuh kayaknya pas, kalau ini saya ramean nih teh. Saya ramean sama teman-teman pengajian. Kayaknya kita disambut banget. Beda banget sama yang kemarin. Iya, padahal kita 2 malam juga tuh. Dan weekend apa weekday? Weekend. Cuman campnya di pos 3 juga. Malahan tuh ya welcome banget lah. Pas berarti yang ke Lawu yang setelah dari ini nih iya. gitu. Berarti Gitu. welcome-nya beda. Kalau yang kemarin Beda welcome banget. pengen ngambil, Iya. yang ini welcome yang oh dia lagi nih datang gitu. Soalnya kan kita kan naik gunung sering ya teh. Ada kejadian ada gitu. Iya pasti dong. Ada, bahkan yang saya namanya di alam ya. ambil kemasukan pun ada. Itu harusnya serem kan. Cuman ini Lawu nih berbekas banget gitu. Makanya kenapa saya bilang paling serem, walaupun saya nggak sampai kemasukan apa segala macam, tapi menurut saya Lawu ini terseram gitu. Sampai saya bilang sama Bang Ipung, gue pensiun dulu deh naik gunung. Kalau lu mau ke Lawu, gue nggak deh. Minimal 10 orang ke atas ayo. 10 orang ke bawah. Jadi rame ya. Iya. Sebenarnya nggak kapok, cuma agak sedikit trauma. Iya, trauma tak. Karena biasanya kita kan naik gunung tuh paling sedikit itu 11. Berempat. Dan hari biasa. Dan itu sih emang hawanya beda ya. Beda banget. Biasa. Karena kita niatnya gini, biar sepi, biar nggak ngantri. Lawu kan terkenal kan bagus banget. Saya juga jujur, Lawu tuh bagus banget. Bukannya saya cerita gini jadi jelek-jelekin, maksudnya Lawu tuh indah banget deh, apalagi pas sampai di puncak tuh bagus. Indah banget. tapi mistis. Iya, tapi kita nggak bisa kita bilang nggak ada, karena ya pegunungan, pantai, cuma sebatas hutan. Kita ya hidup berdampingan. Seindahnya alam itu ada di baliknya itu cerita mistis, cerita alam, cerita yang memang penunggu di situ boleh kita percaya, tapi nggak boleh kita yang benar-benar nganutin. Itu diacuhkan juga sama sekali nggak boleh, karena kita datang ke rumahnya ya. Namu ya teh. Nah, apalagi yang saya di sini masih nggak masuk di, yang masih dicari ya, bukan nggak masuk di akal.
nggak masuk nih di otak saya buat ini kenapa sih? Kenapa kalian berdua aja mikir kan? Iya. Kenapa sih? Salahnya apa? Nah, Kalau misalnya, maksudnya saya dulu pernah nanganin orang, kita sempet disasarin gitu karena ada sompral, ada salah nah, kalau gitu. kalian berempat kan enggak. Ada maksudnya enggak. Itu kita nyari sekecil apa kesalahan kita tuh. Mm-mm. Kalau Apa karena saya pasang dupa kali Bang Anton? Mas Anton. kurang tahu ya teh. Kalau Bang Anto sendiri sih bilangnya pas sebelum kita berangkat itu, ini aku udah mulai ini nih ritual Oh, dari ya itu. kita ini. Sama pas dari tadi sih yang agak sedikit saya curigain, saya bukan ngedistract dia salah ya. Mm-mm. Gini, contoh ke Bang Levi sama Bang Ipung tadi saya pernah ngomong sebelum di on cam, saya takut. Sayanya bisa ngobrol, Mm-mm. teman-teman saya ke distract, paham nggak? bener. Saya harus menghargai orang-orang lain yang Yang tidak bisa dan tidak ngerti masalah ini. Yang saya takutin gini, ya caramu untuk nun sewu, Iya. ucap permisi, numpang-numpang bahasanya dengan dupa itu. Kamu, Bener. kamu. Mm-mm. Kitanya gitu. Nah, di luar. yang lain yang tidak mengerti takutnya jadi wangi untuk mereka. Oh, biarpun Itu kita aja. cuek gitu teh. Itu. Oh. Contoh, saya pernah di sana kan di Umbul, tahu Umbul kan? Umbul tuh kayak sumur. Iya. Sumur itu masih aktif buat orang mandi biar dapat kesaktian dan lain-lain. Itu di daerah Klaten. Mm-mm. Orang lagi kumkum lah, lagi berendam. Dia pasang dupa, sajen dan lain-lain. Sayanya biasa aja. Mm-mm. Di dalam saya yang nggak biasa. Terimanya. Karena kenapa? Itu bagi mereka itu kalau udah dapat sajen sama si apa namanya dupa-dupaan, kalau dia bukan dupa menyan, Aduh. berarti ada yang mau ritual untuk mengganggu saya ini. Oke. Jadi mereka semua ancang-ancang kuda-kuda untuk jagain. Karena kan Hmm. saya nggak boleh lagi untuk ritual itu. Nah, saya dari tadi ke distractnya cuma satu. Ini kayaknya gara-gara di pasar setan untuk nganuin dupa. Ya, Tapi saya nggak tahu ya. Ini kan kita cuma buat benar-benar. ya benang merahnya kita cari Merah-merahnya, lah iya, iya. sesuai dengan cerita Bang Mungkin- Ipung sama Bang mungkin Iya Levi. jujur aja sih kita berdua tuh kejadian lau itu salah kita sebenarnya Iya. apa sih? Maksudnya tuh kita nantang enggak atau apa kalau ya ketawa segala macam ya wajar lah maksudnya Iya, kalau iya. menurut kita gitu. Iya. Cuman nggak Iya, sampai nantang Yang alam. parah lah. Iya, nggak nantang alam, nggak nantang makhluk sih itu nggak pernah sih. Oke, tapi nggak Gitu. kapok dong naik gunung. Enggak. Kemarin kita udah naik lagi Pak. Kemana kalau Ke terakhir? Sumbing. Oh Sumbing. Akhirnya saya setelah itu kan 2022, setelah 2 tahun kemudian akhirnya saya putusin buat naik gunung. Berarti lagi. 2024. Kemarin ya Iya, naik baru. Sumbing. Sempat anak-anak ngeledekin ke Lau lagi deh. Enggak dulu, saya bilang yang lain masih banyak gunung. Coba yang lain dulu masih banyak yang bagus. Akhirnya kita ke Sumbing. Oke. Jadi kita. Terima kasih buat Bang Levi, Makasih, Bang Ipung. Teteh. Semoga berkenan ke gunung-gunung lainnya. Amin, masih banyak. gunung. Semoga tidak kapok dengan cerita Nah, Lau. Siap. Semoga makin kuat lagi kalau ke gunung. Amin. Makin banyak yang mau ngikut buat trek bareng, Iya. camp bareng, naik gunung bareng. Semoga saya ada tertarik sedikit Semoga. aja. Semoga. Gabung Ayo, sama Teh. kita, gabung sama kita. Seteman saya Jo sama Badu aja, coba deh lu sekali deh. Enggak, belum tertarik. Yaitu saya takut saya yang disuruh di situ, yang lain udah nggak berani berontak, akhirnya Nggak saya apa-apa. ditinggal. Iya kan? Kalau di sana buka warung sih nggak apa-apa. Kalau hilang beneran kan. Oke, terima kasih buat abang berdua, terima kasih buat sahabat kasih. mistis. Ingat, jaga etikamu dimanapun kalian berada. Bertamu itu bukan hanya ke rumah, dalam rumah, tapi bertamu itu dimanapun kalian ke tempat baru, itu kalian bertamu. Jaga attitude-mu, jaga tutur katamu, perilakumu. Karena apa yang kamu lakukan itu menggambarkan nanti kejadian yang kamu dapatkan. Tabur tuai. Terima kasih sahabat mistis. Jangan lupa selalu tonton Ria Puspita Official. Dan terima kasih banget untuk semuanya yang sudah dukung channelku, selalu support. Nah kalau mau nanya balik lagi ke DM WA Ririn sama WA Sasia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih abang. Terima kasih, Teh.